lalu kita sudah belajar tentang perintah input dan output di MATLAB. Sekarang kita akan belajar tentang struktur pemrograman pada MATLAB. Yang akan kita pelajari tentang perintah if, perintah switch, perintah for pada MATLAB. Saya membuat suatu program tentang syarat kelulusan. Jadi dalam hal ini terdapat nilai mahasiswa. Jadi ada nilai mahasiswa di antara misalkan dari 0 sampai 100. Nah, selanjutnya saya membuat program untuk memberikan keterangan kalau misalnya nilainya atau grade gitu ya. Jadi grade-nya lebih besar atau sama dengan 60, maka ketentuannya mahasiswa tersebut lulus. Ya, jadi bentuk syarat yang paling sederhana di sini saya mensyaratkan grade-nya harus lebih besar sama dengan 60 baru mahasiswa tersebut lulus. Ya, jadi kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari kita membuatnya itu jika ya if grade lebih besar sama dengan 60 then ya maka gitu kan, maka atau then mahasiswa tersebut lulus. Jadi ini kita mau pindahkan ke program MATLAB kita. Jadi saya pindahkan ke MATLAB ya. Saya di sini menggunakan suatu input ya. Jadi argumen inputnya adalah grade. Jadi saya mau kasih nama functionnya ini penentu nilai grade atau grader ya. Kemudian yang di input atau argumen inputnya adalah grade-nya atau nilainya. Jadi di sini grade, saya ketikkan grade. Tulisan hijau ini sebenarnya hanya untuk memberikan suatu keterangan gitu ya. Jadi kita bisa ganti keterangan ini apa. Saya mau buat keterangannya menentukan apakah grade mahasiswa lulus atau tidak, seperti itu. Hapus saja. Lalu di sini untuk if-nya tadi ya, di if-nya itu adalah if grade. Jadi grade ini ya sama dengan grade yang ada di sini. If grade lebih besar sama dengan, ketentuannya apa? Grade-nya. Ketentuannya adalah 60. Ya, maka prosesnya apa atau apa yang dieksekusi gitu ya. Jadi dia akan menampilkan display lulus gitu ya. Jadi lulus. Kemudian di sini n di sini untuk menutup dari if. Sedangkan n di sini menutup function. Oke. Jadi ini kita simpan. Penulisan nama harus sesuai dengan nama functionnya ya. Jadi grader. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu saya jalankan pada command window grader. Seandainya dia 70. Kalau sesuai dengan ketentuannya di sini kan berarti 70 itu lebih besar dari 60. Lalu kita enter. Nah, dia akan memberikan display atau keterangan lulus. Grader atau grade yang diberikan misalnya 50. Nah, di sini kan tidak ada persyaratan ya 50, maka dia akan tidak memunculkan apapun gitu. Ya. Lalu yang lainnya bagaimana?
else ya, else display belum lulus gitu ya. Kemudian saya simpan lagi, dan di sini saya clear all, lalu CLC. Saya jalankan grader, sekarang nilainya 50. Nah, jadi muncullah tulisan belum lulus. Lalu, selain menggunakan if, kita akan membuat suatu perintah switch. Ya. Jadi perintah switch juga dapat melakukan seleksi dari beberapa ekspresi, termasuk untuk scalar maupun string. Kalau di sini yang if tadi 60 dalam bentuk numerik ya. Kalau switch bisa dalam bentuk string. Begitu. Contohnya kita buat script di sini ya. Jadi kita mau otomatis menghapus nilai yang sebelumnya dengan menambahkan clear all dan CLC. Lalu di sini saya akan menginputkan nilainya, misalnya X input ya, perintah input yang sudah kita pelajari minggu lalu, input nilai huruf ya. Pada mahasiswa itu kan ada nilai A, B, C, D, dan ada juga yang nilai E gitu ya. Di sini nanti yang diinput adalah hurufnya ya, nilai dalam bentuk huruf. Kemudian switch, masukkan perintah switch X ya. Dalam case A, maka display sangat memuaskan. Case yang lainnya, kalau dia B, maka munculkan keterangan memuaskan ya. Kemudian dalam hal yang lain, C itu apa? Misalkan keterangannya cukup begitu. Oke. Kemudian bentuk yang lainnya apa? Kita buat aja otherwise display harus mengulang gitu kan. Jadi harus mengulang mata kuliah tersebut kembali di semester berikutnya. Ini diakhiri dengan N, jadi switch ya, kemudian N. Oke, saya simpan dulu. Oke, kemudian saya run ya. Ini saya tambahkan aja titik 2 gitu ya. Oke, so lalu ini saya jalankan programnya, run. Kemudian kalau misalnya saya jalankan programnya untuk yang lain, saya munculkan D, maka dia muncul keterangan harus mengulang seperti itu. Jadi perhatikan sintaks ini ya. Switch X, case A sangat memuaskan, case B memuaskan, case C cukup, otherwise harus mengulang. Di perintah switch kita juga bisa membuat suatu keterangan. Keterangannya adalah menampilkan
keterangan nilai gitu, menampilkan keterangan nilai dari nilai yang diinput, input nilai gitu ya. Jadi kita coba lagi, kita run kembali. Nilai hurufnya adalah B. Nah, muncul memuaskan di sini. Baik. Selanjutnya, selain perintah if, perintah switch, ada juga perintah for. Jadi perintah for digunakan untuk mengulang blok instruksi sebanyak jumlah tertentu. Jadi misalnya begini sintaksnya, kita ambil yang baru ya, kita masukkan kembali perintah clear, kemudian CLC. Nah, jumlah sama dengan 0 ya. For i sama dengan 1 sampai 15, jumlah sama dengan jumlah ditambah i. Jadi di sini kan inisial jumlahnya sudah kita masukkan. Jumlah pertama adalah 0 ya. Kemudian di sini pada perintah for-nya untuk diproses kita masukkan lagi jumlah sama dengan jumlah ditambah i ya. Kemudian n, kemudian yang ditampilkan nanti adalah jumlah. Artinya dari angka 1 sampai 15 itu secara berulang-ulang dijumlahkan gitu. Jadi artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai seterusnya ditambah 15. Hasilnya berapa? Kita run dulu ya. Pertama kita simpan. Ingat penulisan nama tidak boleh menggunakan spasi. Oke, kemudian kita run. Nah, ini dia jumlah. Ini pertama kan 1, kemudian 1 tambah 2, 3, kemudian 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21, dan seterusnya. Diperoleh hasilnya jumlah sama dengan 120. Ini kita buat titik koma aja, kita save dulu. Tadi sudah ditambahkan perintah jadi harus di save, kemudian di run. Nah, jumlah 120. Jadi dia akan menampilkan jumlah yang ada di sini saja. Akhir adalah perintah while ya. Perintah while ini pada prinsipnya sama dengan perintah for, yaitu digunakan untuk mengulang blok perintah sepanjang ekspresi bernilai benar. Kita lihat, clear all. Jadi saya tuliskan di sini clear all supaya pada command window dia otomatis akan menghapus semua perintah yang sudah dibuat sebelumnya. Jumlah tadi sama dengan 0, kemudian i yang pertama adalah 1 ya. Selanjutnya while, ketika i lebih kecil sama dengan 15, maka akan diproses terus menerus jumlah ya. Jumlah sama dengan jumlah ditambah i, dimana i sama dengan i plus 1 gitu ya. Kemudian n, dan nanti ditampilkan adalah jumlah. Oke, ini kita simpan dengan nama ekspresi
Oke. Kemudian kita run. Nah, hasilnya sama dengan jumlah 120 gitu. Jadi artinya kita masukkan inisial jumlah awalnya adalah 0 ya, kemudian dari I sama dengan 1, ketika I lebih kecil sama dengan 15, maka proseslah jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Jadi dimana I sama dengan I tambah 1. Jadi kalau I pertamanya adalah 1, maka di sini 1 tambah 1. Kemudian I yang keduanya adalah 2, berarti 2 tambah 1. Seperti itu terus. Ya. Sampai di sini semoga penjelasan ini bermanfaat. Silakan langsung dipraktikkan pada program MATLAB supaya lebih memahami. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekian, terima kasih.